Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kita sudah ada di bulan Juli ya. Kita ada di bulan Juli dan di bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang perjalanan iman kita. Ya, kita akan merenungkan perjalanan iman kita. Bapak Ibu, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita ini sedang menjalani satu perjalanan iman. Amin. Ini yang harus kita pahami. Dan perjalanan iman kita ini adalah perjalanan menuju kepada kekekalan. Jadi mengikuti Tuhan itu bukan sekedar kita ingin menikmati kesenangan dunia, bukan sekedar kita ingin mengalami kenyamanan, kebahagiaan di dunia ini, bukan. Tetapi kita mengikut Tuhan, kita sedang melakukan perjalanan iman dan tujuan akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Mari pada kesempatan minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang iman yang tidak tergoyahkan atau iman yang teguh. Karena di dalam perjalanan iman kita, kalau kita ingin sampai kepada tujuan akhir itu, yaitu kehidupan di dalam kerajaan surga, maka iman kita haruslah iman yang teguh. Haruslah iman yang tidak tergoyahkan. Mari kita dalam bulan ini kita mau mengintrospeksi diri kita. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apakah iman kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang akan mengiringi perjalanan kita sampai kepada kemuliaan. Satu ayat Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Mari kalau sudah mendapatkan ayat itu kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyatakan dengan jelas, dengan tegas bahwa iman itu adalah fondasi dari kehidupan kekristenan. Iman itu menjadi dasar bagi perjalanan iman kita menuju kemuliaan. Iman itu menjadi dasar bagi pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mungkin akan bisa menjadi seorang Kristen yang tulen. Kita tidak mungkin menjadi seorang Kristen yang sejati jika kita tidak sungguh-sungguh memiliki iman. Yakobus mengatakan, untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati, kita membutuhkan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang disertai dengan perbuatan. Dan Paulus menegaskan, itu haruslah iman yang kokoh, itu haruslah iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan oleh berbagai macam badai gelombang kehidupan. Amin. Nah, bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Apakah iman kita hidup? Apakah perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini mencerminkan iman kita, iman kepada Sang Juru Selamat itu, iman kepada firman Allah itu? Apakah iman kita sungguh-sungguh iman yang menyelamatkan? Itu perlu Bapak Ibu ya, kita tidak boleh mengabaikan kondisi iman kita. Alkitab menegaskan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin dapat membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Kita tidak mungkin menikmati hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya kita senang menyanyikan pujian itu ya. Bersama Roh Kudus ku melangkah. Bersama Roh Kudus ku berjalan.
menghadapi kehidupan ini. Tetapi itu hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Bagi orang-orang yang memiliki iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Kita tidak mungkin bisa menikmati persekutuan seperti Henokh bergaul dengan Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita tidak mungkin memiliki persekutuan seperti Nuh memiliki persekutuan dengan Allah, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, seperti para rasul. Kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, itu sebabnya bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Bapak Ibu, tanpa iman kita tidak bisa bertahan dalam pencobaan hidup. Amin. Setiap kita pasti bergumul dengan pencobaan. Tidak ada seorang pun yang tidak bergumul dengan pencobaan. Mungkin itu sakit penyakit, itu masalah keuangan, itu masalah keluarga. Bahkan banyak mahasiswa yang bergumul dengan studinya, tidak hanya mahasiswa, yang masih sekolah bergumul. Kita bergumul dengan lingkungan di sekitar kita, kita bergumul di dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan bertahan. Kita nggak akan kuat. Kita nggak akan mampu. Ya, iman yang menopang kita. Amin. Iman yang memberi kekuatan, bahkan iman yang memberi kemenangan. Dan tanpa iman kita tidak bisa berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Kita tidak bisa berharap kepada janji-janji Tuhan seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Bapak Ibu, kita ini dapat memeluk janji-janji Allah itu karena kita punya iman yang teguh. Amin. Apa yang kita temukan dari firman tentang janji-janji Allah? Itu kita hidupi, kita terima, kita pegang karena kita percaya. Tanpa iman kita tidak bisa sungguh-sungguh mengharapkan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya iman itu adalah dasar ya dari kehidupan kita, orang percaya. Bapak Ibu, kita semua membutuhkan iman yang teguh. Amin. Ya, terlebih menjelang kedatangan Tuhan kembali ini, jangan main-main dengan iman kita. Itu harta yang besar, itu anugerah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Amin. Iman itu bukan usaha kita loh Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan semua kita telah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak bisa merespon Allah, tetapi Allah telah menghidupkan kita kembali, memberikan iman kepada kita. Dan iman ini perlu terus kita bangun, amin. Ya, menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan. Sehingga kita dapat bergaul dengan Allah setiap hari. Kita dapat menang atas setiap pergumulan. Kita bisa berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Sekali lagi jangan mengabaikan iman kita. Ya, sekarang orang kan sibuk merawat tubuh ya. Luar biasa. Kita membeli vitamin, kita membeli obat, kita check up ya. Kita ikut seminar-seminar kesehatan, tetapi bagaimana dengan kesehatan iman kita? Apakah kita peduli? Haleluya Bapak Ibu. Kita menghabiskan banyak dana untuk tubuh ini. Tetapi apakah kita memberi yang terbaik untuk iman kita? Waktu bersekutu dengan firman, waktu untuk berdoa, waktu untuk beribadah, waktu bersekutu dengan sesama saudara seiman. Jangan mengabaikan keadaan iman kita. Taruh perhatian yang besar kepada iman kita. Ini penting. Banyak orang Kristen yang menjadi goyah Bapak Ibu. Mudah menyerah, putus asa. Karena apa? Karena imannya tidak dibangun, imannya tidak diperhatikan, imannya tidak diberi makanan rohani, kan begitu ya. Banyak orang juga yang kehilangan pengharapan saat-saat keadaan menjadi sukar, keadaan menjadi sulit. Banyak orang bimbang hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini bukan hanya menunjukkan kepada kita definisi iman atau arti iman, tidak hanya sekedar itu. Tetapi ayat ini memanggil kita untuk hidup berdasarkan iman yang sejati. Iman itu harus jadi dasar bagi semua pengharapan kita. Iman itu harus menjadi bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat dari semua yang Allah janjikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, iman kita tidak boleh dibentuk oleh keadaan. Iman kita tidak boleh dibentuk dari kenyataan hidup. Aku semakin bertumbuh karena di tempat ini enak, nyaman, orang-orangnya baik. Tidak, kita percaya iman dibentuk karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita mengandalkan firman. Ada orang yang menyalahkan pihak lain karena imannya tidak bertumbuh. Di sana kurang baik, di sana kurang begini, orang-orangnya begini, orang-orangnya begitu. Bapak Ibu, Daniel itu, Sadrak, Mesak, Abednego ada di negeri kafir, tetapi imannya tetap teguh kepada Allah. Yusuf sendirian di rumah Potifar, Yusuf sendirian di dalam penjara, Yusuf sendirian di istana Fir'aun, tapi dia tetap teguh beriman. Jangan biarkan iman kita ini bertumpu kepada keadaan, bertumpu kepada lingkungan, situasi, kenyataan hidup kita. Tapi iman harus dibangun di atas dasar kepercayaan yang teguh bahwa Allah itu setia. Iman harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk didengar, tetapi ini makanan jiwa kita. Firman yang akan meneguhkan iman kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan iman juga akan bertumbuh menjadi kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Oleh karena firman Tuhan. Bapak Ibu bayangkan ya. Ini karena sedang lagi rame membaca beritanya Julia yang jatuh di Rinjani itu. Ya, saudara coba saya membuat ilustrasi tentang pendaki gunung ya. Bapak Ibu bayangkan seorang yang sedang mendaki gunung dalam kabut yang tebal gitu ya. Orang ini tidak bisa melihat puncaknya itu di mana karena tertutup kabut. Tapi mengapa dia tetap berjalan? Kenapa dia tetap mendaki? Karena dia percaya puncaknya ada di situ. Amin. Kalau enggak percaya ada puncaknya karena tertutup kabut, dia enggak akan berjalan. Karena dia percaya pada kompas yang dipegangnya. Dia percaya pada peta yang dipegangnya. Dia percaya pada petunjuk yang ia pelajari tentang gunung itu. Sehingga sekalipun berkabut, sekalipun tidak ada pandangan yang jelas, dia tetap berjalan dengan hati-hati. Karena dia percaya ada puncaknya. Dia percaya pada kompasnya. Dia percaya kepada petunjuk-petunjuk yang telah dipelajarinya. Ya, kemarin Ibu Evi cerita, coba naik di Ijen itu, pas mau naik kabut. Ya apa ini? Katanya dicoba aja, wis percaya wis. Tadi kita sudah dikasih tahu sama orang yang di bawah, jalan aja pasti ada tempatnya Bu. Terus jalan sampai kaketok, loh ya apa ini? Loh ya apa? Waduh wis, kalau enggak punya iman pulang saudara ya. Ki apa ini bener enggak embongi ini? Terus akhirnya sampai di puncak saudara. Iman sangat dibutuhkan, amin. Demikian juga dengan perjalanan iman kita Bapak Ibu ya. Perjalanan iman kita dibutuhkan iman yang kuat. Seringkali kita tidak bisa melihat di mana akhir dari perjalanan hidup kita. Saya percaya Yesus ini, saya mengiring Yesus ini. Tapi bagaimana ke depannya rumah tangga saya, bagaimana ke depannya anak-anak saya, bagaimana ke depannya bisnis saya, bagaimana ke depannya pelayanan saya. Tapi kita tetap percaya, tetap setia, tetap melangkah bersama dengan Yesus. Karena kita percaya pada janji-janji Allah. Seringkali, ya apa yo ke depan ini? Bukan begitu? Gimana ya dengan kesehatan saya ini? Gimana ya dengan bisnis ini? Atau gimana dengan akhir hidup saya nanti setelah saya tua dan lain sebagainya? Bapak Ibu,
percaya pada janji-janji Tuhan. Bahwa dia setia, bahwa dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Dan hanya dengan itu kita tetap dapat setia kepada Yesus. Kita tetap dapat setia beribadah. Kita dapat setia melayani. Sekalipun mungkin ini oleh opo yo, tapi ada janji Tuhan, upahmu besar di surga. Itu yang memperkuat kita tetap setia di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita meneguhkan iman kita. Kalau kita tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya, bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, kita nggak akan sanggup meneruskan perjalanan iman ini. Ya seringkali kita kecewa ketika melihat orang lain kurang peduli, padahal itu bagian dari proses Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya sebagai gembala ini saya kepingin terus dapat mendampingi jemaat, tetapi kan seringkali saya juga tidak bisa ya. Karena pelayanan yang lain, karena ini dan itu. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sama sekali. Amin. Kadang-kadang kita melihat kok sing kono iso sing kene ndak, sebenarnya enggak ada pikiran untuk membeda-bedakan. Semuanya sama. Tapi seringkali Tuhan itu menahan kita untuk bertemu karena Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu. Amin. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Ya, satu waktu anak saya dikasih kondisi yang menurut dia menakutkan. Dia ada konflik. Saya bilang, ini kesempatan dia bertumbuh. Dalam hati saya bilang begitu. Saya enggak perlu cepat lari datang ke sana. Saya hanya mendoakan Tuhan tolong anak ini. Dan anak itu mengalami pelajaran yang tidak didapat di bangku kuliah. Yang tidak didapat dari mulut saya. Yang tidak didapat dari pengalaman di rumah. Tapi didapat dari pergumulannya sehari-hari dalam hidupnya sekarang ini. Amin. Kita perlu belajar Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu percayalah. Tuhan itu tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Dia jauh lebih ingin memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Seperti pujian tadi, dia lebih tahu. Makanya jangan menyerah Bapak Ibu ya. Jangan imanmu dibangun atas dasar keadaan, dibangun atas dasar situasi atau orang lain. Jangan tumpukan, bangun di atas dasar firman, keyakinan kepada Allah yang setia dan tidak pernah berubah itu. Engkau akan menikmati imanmu bertumbuh kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari saya akan membagi secara sedikit lebih detail ya dari poin-poin itu. Yang pertama perhatikan, dikatakan dalam teks ini iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu, apa pengharapan yang Bapak Ibu Saudara gumuli sekarang ini? Pasti kita semua punya pengharapan. Amin. Amin. Ya. Untuk minggu ke depan ini ya, saya punya banyak pengharapan. Karena saya masih melayani di wilayah. Selasa masih ada pelayanan juga penghiburan. Rabu saya harus menolong anak saya akan pindah kos Bapak Ibu ya. Karena bulan depan sudah magang. Ya kalau itu butuh bantuan karena memang barang-barang sebagian harus dibawa pulang karena harus keluar dari kos. Saya banyak yang saya harapkan minggu depan. Ya masih ada Sabtu masih ada pernikahan ya. Minggu depan masih ada jadwal pelayanan juga. Akhir bulan ada rapim di Bali saudara. Waduh berani enggak nyebrang naik kapal ya. Saya ngomong sama teman-teman, naik pesawat aja lah saya bilang gitu. Biayai nambah berapa sih naik mobil ya capek juga nyetir sendiri 7 jam. Belum lagi dininak bubukan, kalau ada gelombang. Saya enggak nakut-nakutin yang mau ke Bali tapi ya waspada berjaga-jaga. Lebih banyak berdoa saudara.
Mungkin iman saya kurang kuat jadi saya minta penerbangan saja. Banyak yang saya harapkan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengharapkan pemulihan diri dari penderitaan yang Bapak Ibu saudara alami. Mungkin Bapak Ibu sedang mengharapkan masa depan yang penuh dengan damai. Selesainya berbagai macam masalah, selesainya berbagai macam pergumulan. Mungkin ada yang menginginkan perubahan hidup. Saya ini kok tidak bisa berubah ya dari kebiasaan ini ya. Saya juga bergumul ya. Saudara, saya ini kalau sudah suka sesuatu, itu saya tuh nggak mau yang sedikit, saudara. Makanya kalau neraktir saya suka minimal 2 porsi itu. Saya berdoa, Tuhan tolong saya mau berubah dari gaya hidup yang seperti itu. Saya juga bergumul. Apalagi memperbarui pikiran tidak gampang. Kalau udah keluar kota, boleh gak embuh rugi, kapan mana Rene, saudara gitu ya. Pernah seperti itu? Ada masakan yang enak, unik, enak, kemudian jauh lagi 7 jam perjalanan. Boleh gak nambah lah, rugi. Belum tentu tahun depan ke sini, 2 tahun ke sini. Tambah 1 porsi, enak. Tapi semakin hari, semakin besar. Loh, kita punya pergumulan, saya enggak malu mengakui pergumulan saya Bapak Ibu. Sama juga kalau saya sudah duduk di depan komputer, saya memikirkan sesuatu, saya menulis sesuatu. Itu jam 1 pagi saya belum tidur. Tuhan ubah saya, membuat istri saya semakin hari semakin cepat tua karena sewot terus. Tidur Pak. Ada yang susah melepaskan rokoknya? Halo? Susah melepaskan alkohol? Atau kemarahan? Kita bergumul, kita punya pengharapan. Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau melepaskan ini. Saudara, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman dasar dari semua yang kita harapkan. Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup merubah kita, Allah sanggup memberkati kita. Mungkin kita merindukan pemulihan keluarga. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin keluarga kamu sudah terpisah jauh, ada keretakan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Saudara, jangan berhenti menyerah, Allah itu sanggup memulihkan. Ini dasar iman kita. Mungkin saudara menuntut keadilan dalam hidup. Seperti Daud, Tuhan beri keadilan kepadaku. Kenapa ini terjadi? Saudara, letakkan pengharapanmu itu di atas dasar iman yang teguh. Dan jangan menyerah. Sebab pada waktunya Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu. Ini yang perlu kita bangun. Bapak Ibu, kata dasar ini, ya dasar ini berasal dari kata Yunani hipostasis ya. Hipostasis itu akar kata hipotesa. Kalau penelitian itu kan ada hipotesa toh. Nah hipotesa ini berbeda dengan asumsi. Kalau asumsi itu kebanyakan nggak kuat, nggak kokoh. Tetapi dasar ini hipotesa atau hipostasis. Hipostasis ini menunjuk kepada sesuatu yang kokoh ya. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang kuat, sesuatu yang substansial. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman itu bukan harapan kosong. Saudara, kalau kita mempercayai Allah, mempercayai janjinya, itu bukan harapan kosong. Karena Allah pasti menggenapi janjinya. Tapi kita harus sabar, karena Tuhan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya waktunya Tuhan. Seperti itu ya. Apa artinya iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Iman itu adalah keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang dalam bahwa Allah itu benar, janjinya benar, dan bahwa Allah itu berkuasa menggenapinya. Allah itu setia. Jadi iman itu dasar yang menopang seluruh bangunan
harapan kita. Ada banyak pengharapan yang menopang semua pengharapan kita. Itu adalah kepercayaan kepada Allah. Saudara kalau nggak punya kepercayaan kepada Allah, kita nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Coba kita baca 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi janji Tuhan itu ya. Karena Allah itu benar, Allah itu tidak berubah, Allah itu berkuasa menepati janjinya. Makanya kalau kita ngomong amin atau mengaminkan firman Tuhan, sesungguhnya tidak hanya meneguhkan iman kita, tetapi mengatakan amin itu adalah tindakan memuliakan Allah. Jadi dan oleh Dia, oleh Yesus ya, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Karena itulah iman itu memberikan kepastian kepada kita di dalam menanti-nantikan apa yang kita harapkan. Seperti tadi saya katakan, ada banyak harapan saya. Saya punya kepastian menantikannya. Harapan itu pasti datang karena dasarnya adalah iman. Amin. Bapak Ibu, Abraham itu bagaimana dia bisa meninggalkan kenyamanan, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan rumahnya, negerinya, keluarganya, masyarakatnya untuk menantikan janji keturunan, untuk menantikan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah Kanaan. Apa yang membuat dia melakukan itu? Apa dasar dari pengharapan akan keturunan, pengharapan akan negeri perjanjian itu? Iman, iman kepada Allah. Sekalipun itu belum kelihatan, nanti kita akan lihat di sana. Sekalipun itu belum kelihatan, seperti Hana istri Elkana itu. Dia menantikan anak karena apa? Iman. Apa yang membuat dia menantikan pengharapannya? Itu iman. Allah pasti mengenapi, Allah pasti mengenapi, Allah pasti mengenapi. Karena Allah sudah berjanji tahun depan aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Amin Bapak Ibu. Apapun yang dikatakan Allah tentang hidup kita, ameni itu. Harapkan itu, nantikan itu. Iman itu yang menjadi yang memberi kepastian untuk kita menanti-nantikan janji Tuhan. Seperti sekarang kita menantikan kedatangan Yesus. Apa yang membuat kita kuat menantikannya, itulah iman kita. Ini penting Bapak Ibu. Jadi iman sejati itu akan memampukan kita untuk menanti-nantikan apa yang kita harapkan dengan tetap setia, dengan tetap sabar. Ya, inilah ciri khas orang yang beriman. Coba kita lihat Mazmur 130 ayat yang kelima. Mazmur 130. Ya, aku menanti-nantikan Tuhan, kata pemazmur. Ya, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari para pengawal mengharapkan pagi. Apa yang membuat pemazmur menanti-nantikan Tuhan? Itulah iman, amin. Bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu benar, bahwa Allah itu akan menggenapi janjinya. Ini penting, mari Bapak Ibu. Iman yang menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita harapkan, artinya kita tidak membangun hidup di atas dasar keadaan, di atas dasar perasaan, di atas dasar kata orang. Tapi kita membangun hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang orang katakan, saudara, cek apakah itu seturut kebenaran firman. Makanya kita harus dengan serius
memperhatikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita enggak boleh taking easy ya. Jangan taking easy, maksudnya menganggap enteng firman loh. Jangan saudara menganggap enteng Alkitab loh. Jadi buku yang ditaruh sembarangan. Saudara seharusnya tiap pagi kalau mau menjalani hidup, yang saudara cari adalah Alkitab dulu. Yang saudara cari harus firman Tuhan dulu. Karena itu pelita bagi kaki kita, itu terang bagi jalan kita. Saudara masih rajin baca firman? Amin. Saya berusaha memberikan renungan-renungan yang alkitabiah, Bapak Ibu boleh cek, kan begitu ya. Karena Alkitab itu dapat diselidiki. Saya menafsirkannya sebaik mungkin. Saya enggak mau menyimpang, saya enggak mau taking easy ya, saya taking seriously, secara serius. Membaca Alkitab itu serius, merenungkannya itu serius, menafsirkannya itu serius, memberitakannya itu serius. Gak boleh sembarangan saudara. Karena salah menafsir kata Petrus itu bisa menghasilkan yang namanya kesesatan, yang namanya kebinasaan. Banyak perkataan-perkataan Paulus yang susah ditafsir, kata Petrus, diputar balikkan oleh manusia dan itu mendatangkan kebinasaan. Loh, hati-hati loh saudara dengan baca, renungkan, dengan berkhotbah seperti ini enggak boleh salah. Itu sebabnya kata Paulus kepada Timotius, awasilah hidupmu, awasilah ajaranmu. Supaya engkau dapat menuntun dirimu sendiri kepada keselamatan dan menuntun orang lain yang mendengarkan pengajaranmu. Amin. Dah gampang Bapak Ibu. Ya jangan menganggap remeh belajar Alkitab, membaca Alkitab. Jangan menganggap remeh mendengarkan firman, menyampaikan firman. Karena ini dampaknya kekekalan loh ya. Semua akan dihakimi oleh firman. Lihat, Tuhan akan membuka kitab kehidupan. Tuhan akan membuka kitab-kitab yang lain. Semua tercatat. Haleluya. Apa artinya iman menjadi dasar? Artinya kita berani melangkah dalam pengiringan kita kepada Yesus. Sekalipun tidak ada jaminan secara manusiawi. Amin. Sekalipun gak ada jaminan. Pada awal-awalnya Yesus memerintahkan para murid untuk menginjil. Jangan bawa apa-apa, berharaplah saja hanya kepada Tuhan. Gak ada jaminan, tapi tetap melangkah. Kita mungkin tidak punya modal, tidak punya kekuatan. Tapi disitulah kesempatan bagi kita untuk dimodali oleh Tuhan. Amin. Ya, untuk dikuatkan, ditolong. Untuk melihat berkat Tuhan. Untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Makanya jangan cari-cari jalan menurut pikiran kita sendiri. Tapi biarkan Tuhan yang membuka jalan. Amin. Kadang kita ini umak karepe dhewe golek dalan saudara ya. Saudara kadang perlu kita duduk di kaki Tuhan. Ingat Tuhan mengatakan perang tidak dimenangkan oleh kuda perang atau senjata perang. Perang dimenangkan oleh karena berkat Tuhan. Daud loh enggak punya perlengkapan perang, hanya ketapel. Tapi ketapel di tangan orang beriman dapat menjatuhkan Goliat yang besar. Ini luar biasa. Udah waktunya menang saudara ya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita tetap berharap sekalipun doa-doa kita mungkin belum dijawab. Mungkin kita masih belum sembuh dari sakit kita. Kita masih belum berubah. Seringkali kita jatuh. Ya kadang kita kuat 3 hari. Ya saya dulu pernah beberapa bulan kuat, disiplin. Berat badan turun, sekarang jatuh lagi. Jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi tetap terus berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi ya harus berubah juga kan begitu ya. Ya. Tetap melangkah, ya, tetap melangkah. Sekalipun mungkin kabut tebal ada di hadapan kita,
kita bersandar kepada Tuhan ya. Seperti kalau kita menanam benih ya, dulu waktu masih kecil ada tugas sekolah itu menanam benih ya. Dulu kecambah gitu ya. Kalau yang masih SD, ke kecambah kita tanam kacang hijau itu atau itu kita taruh. Ya ketika sudah ditaruh di air, ya kita lihat setiap hari. Kapan ini? Kapan ya? Tapi pada akhirnya kesabaran itu membuahkan hasil. Amin. Kecambah itu udah mulai turun akar, kemudian batang dan daunnya. Seperti kalau kita menanam sesuatu, ya tiap pagi disiram, masih belum kelihatan, itu iman, pasti tumbuh, terus akhirnya tumbuh juga. Amin. Mari, kata Tuhan Yesus kepada Simon, kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Apa yang menjadi dasar iman kita? Apakah itu Allah, firman-Nya, atau keadaan? Mari Bapak Ibu. Iman harus menjadi dasar dari segala pengharapan kita. Yang berikutnya, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, perkara-perkara rohani itu menjadi sulit karena apa? Karena kita ini seperti Thomas. Ya, melihat baru percaya. Tapi kita ini bicara hal-hal rohani, kita tuh dituntut untuk percaya sekalipun belum melihat. Lihat, Allah itu adalah roh, kan begitu ya? Kalau kita nggak percaya pada perkataan Allah, kalau kita ingin melihat Tuhan datang muncul sekarang ini, kita nggak akan mungkin bisa punya iman. Bapak Ibu percaya ada malaikat berjaga sekeliling kita? Nggak ketok loh saudara ya. Nggak kelihatan loh ya. Tapi percaya. Percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sekalipun tidak merasa merinding. Tetap percaya. Amin. Ini iman. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kata bukti itu dari kata elencos ya. Elencos itu artinya iman itu menjadi bukti dari kebenaran satu hal. Jadi kalau saya ini percaya bahwa saya nanti akan dimuliakan, maka iman saya itu yang menjadi bukti bahwa saya akan dimuliakan. Amin. Kalau saya percaya Allah itu ada, maka kepercayaan saya itu menjadi bukti dari keberadaan Allah itu. Ini iman adalah bukti. Ini yang dimaksud dengan elencos ya. Keyakinan atau iman yang menjadi bukti dari kebenaran sesuatu. Jadi iman itu bertindak sebagai bukti rohani bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Nah, punyakah kita keyakinan yang seperti ini Bapak Ibu ya? Iman itu enggak nunggu bukti kok. Iman itu adalah bukti dari apa yang kita percayai. Loh, kamu percaya Allah ada? Percaya, buktikan. Saya percaya dan iman saya itu menjadi bukti bagi saya akan keberadaan Allah. Bagaimana kamu percaya? Karena firman Allah mengatakan demikian. Amin. Itu iman sebagai bukti. Saudara-saudara, iman yang sejati itu akan menembus batasan penglihatan. Ya, saya pernah dalam ibadah penghiburan, sepi, nggak ada yang datang, jemaat sedikit mungkin karena tidak kenal ya. Tapi saya bilang sama keluarga, enggak usah kecewa karena sedikit datang. Percaya bahwa ada Allah yang menyertai kita. Percaya ada malaikat Tuhan menyertai kita. Sekalipun kita tidak melihat. Bahkan saat kematian kekasih kita, mungkin dia mati dalam kesepian. Kamu lengah, tidak nunggu. Tapi saat dia meninggal, rohnya meninggalkan tubuhnya, ada Yesus yang menjemput dia. Amin. Iman itu menembus batas penglihatan kita. Saudara ingat Elia dan hambanya ketika di Dotan dikepung ya oleh pasukan musuh. Ya.
Elia tidak takut karena Elia percaya yang menyertainya jauh lebih banyak daripada musuh-musuh yang mengepungnya. Tapi bujangnya dia khawatir karena dia tidak melihat pertolongan. Tetapi setelah Elisa berdoa untuk bujangnya itu, maka oleh karena pertolongan Tuhan, bujangnya melihat pasukan Allah yang begitu banyak menyertai mereka. Amin Bapak Ibu. Iman itu menembus batas penglihatan. Ketika Nuh itu membangun Bahtera, dia nggak pernah lihat hujan itu seperti apa. Dia belum pernah lihat hujan. Nuh nggak lihat air yang banyak itu seperti apa. Nuh nggak lihat itu saudara. Tapi Nuh percaya akan ada air yang banyak dan menenggelamkan bumi. Makanya dia tetap membangun Bahtera itu dengan setia. Amin Bapak Ibu. Iman itu menembus batas penglihatan. Mari iman itu menolong kita tetap taat ya, meski kita belum melihat hasilnya kan begitu ya. Iman itu menolong kita tetap bersyukur sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya, iman itu menjadikan kita pribadi yang berani mengambil langkah besar di dalam pengiringan kita kepada Yesus sekalipun tanda-tanda perubahan belum kita lihat. Saya bukan bermaksud apa, saya masih ingat waktu saya melangkah dalam panggilan pelayanan. Orang tua saya mengatakan, jadi pendeta mau makan apa? Siapa yang membiayai kamu? Saya bilang, Tuhan yang akan memelihara saya Pak, Bapak saya marah. Tapi saya heran, saya melangkah dengan iman, saya enggak takut. Saya meninggalkan rumah ke Jember ini hanya dengan seperangkat alat, bukan alat sembahyang bukan. Dengan sekresek alat-alat mandi, odol, saudara boleh tak bawa ke gembala yang mengutus saya. Dengan sedikit sangu di tangan saudara, saya melangkah. Enggak takut juga, ya ternyata yang Bapak pikir saya akan makan kerikil, ternyata saya makan makanan yang membuat saya segede ini. Dan saya bergumul untuk bisa menahan appetite saya ini. Nafsu selera makan saya ini tinggi saudara. Kalau saya ini makan apa saja enak saudara, apa saja. Enggak ada yang enggak enak bagi saya. Maklum dari keluarga sederhana jadi apapun enak. Jadi makanya kalau saya ngomong, Mas enak, enak, Om enak, enak. Loh kok enak kabeh ya, memang bagi saya enak kok kamu marah. Ngebuktiin aku ngimbu-ngimbu. Tapi kita bisa melangkah dengan berani. Amin. Ada loh saudara, jemaat yang berkekurangan tetap setia memberi, tetap setia pada komitmen. Sekalipun gak melihat bagaimana Tuhan akan memelihara hidupnya, tetap berkorban, tetap memberi bersepuluhan. Loh, ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang baru memulai pekerjaan, memberikan seluruh penghasilannya untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kenapa? Iman itu saudara ya. Ada orang tua yang tetap terus mendoakan anaknya yang tersesat. Ya. Sekalipun belum ada tanda-tanda perubahan, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berharap, tetap menanti kembalinya anak itu. Amin Bapak Ibu. Karena dia percaya apabila kamu selamat maka kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Kalau engkau percaya Yesus, engkau dapat percaya dan meminta pertolongan Tuhan supaya seluruh keluarga kita diselamatkan. Makanya sekarang gereja mengutus saudara untuk menjangkau keluarga yang belum percaya saudara. Ada istri yang sedang terus mendoakan suaminya yang lagi tersesat. Enggak tahu di sumur orang atau di mana gitu. Hilang. Amin. Ada pelayan yang tetap setia sekalipun pelayanannya kecil, tidak ada harapan masa depan. Orang berpikir ngapain lu di situ, mau dapat apa lu gitu mungkin gitu ya. Tapi karena imannya adalah bukti dari pertolongan Tuhan, dia tetap setia, dia tetap setia. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang tetap setia dalam pernikahan yang sulit. Aduh suaminya pokoknya orangnya sulit sekali mau menang sendiri. Mungkin sebaliknya juga begitu. Istrinya seperti radio rusak. Enggak ada radio sekarang ya.
seperti internet rusak, seperti YouTube rusak mungkin begitu ya. Tapi tetap setia, percaya Tuhan akan menjamah suaminya, Tuhan akan menjamah istrinya, dipulihkan menjadi pribadi yang berbuah-buah dalam kebenaran. Amin. Saya juga bergumul dengan anak-anak saya, ini belum ada yang terpanggil. Tuhan, saya tetap berdoa, amin. Semua lalu bilang, Om anaknya sing gede umur piro? Umur selawi, pelayanan di mana? Darah Yesus. Tetap percaya, amin Bapak Ibu. Kalau enggak ya, aduh stres saudara. Amin. Udah banyak contoh tapi kita mau perjamuan, waktunya sedikit saudara. Mari saat-saat kita meregang nyawa kita percaya surga itu nyata, amin. Pak kalau pas lagi sakit mungkin parah. Kenapa kamu senyum-senyum? Sebentar aku ke surga kok mau sedih, sedih apa? Amin Bapak Ibu. Ya apa aku mari ngene, lelah imani enggak ada saudara ya. Amin. Kata Paulus apa? Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan, engkau ya apa ya, aku kirim mono anduk, jeruk, duit sangu, lain duit kirim mono pembantu, bangun no oma, susah saudara kalau begitu, nggak ada iman. Mari, apakah saudara yakin dengan iman saudara sendiri? Yakin pada firman Allah? Yang terakhir Bapak Ibu, iman yang tak tergoyahkan itu terbukti dalam hidup para saksi iman. Ya, ayat 11 secara keseluruhan mencatat orang-orang yang hidup bukan hanya dengan iman, tetapi hidup dengan ketaatan dalam perjalanan hidup mereka. Ini yang kita baca. Mereka disebut saksi-saksi iman karena hidup mereka membuktikan bahwa iman mereka aktif dalam perbuatan, aktif dalam karya, bukan pasif. Mereka menjadi saksi-saksi iman karena iman mereka menuntun kepada ketaatan, bukan hanya berharap, tetapi menuntun kepada ketaatan. Mereka berani bertindak, tidak hanya yakin, tetapi mereka berani melangkah. Bapak Ibu, kesaksian hidup mereka adalah warisan bagi kita sekarang. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang akan kita wariskan nanti? Apakah kita dapat disebut sebagai saksi-saksi iman? Haleluya. Karya apa yang bisa dilihat dari hidup kita? Lihat Habel. Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik karena imannya. Saudara, iman itu mempengaruhi cara kita mempersembahkan sesuatu. Amin. Amin. Kalau saudara percaya Allah itu Allah semesta alam, Allah itu kudus, Allah itu benar, saudara nggak akan mempersembahkan sesuatu secara sembarangan loh ya. Berani memberi sesuatu kepada bupati, hal-hal yang KW-KW, KW1, KW2, apalagi KW10, berani saudara. Saudara kalau mau ngadu orang yang saudara hormati, cari batik bukan batik pisau, tapi pasti batik keris. Iya kan? Kalau memberi Tuhan seperti apa? Habel itu memberi yang terbaik loh saudara. Henok itu bergaul dengan Allah dan diangkat ke surga. Iman itu menciptakan keintiman dengan Tuhan. Saudara intim dengan Yesus? Ya di pikiran kita ada Yesus, di hati, di dompet ada Yesus. Di tangan kita, di pekerjaan kita ada Yesus. Nuh itu membangun bahtera karena iman. Apakah kita bertindak sekalipun itu berat, sekalipun itu bertentangan dengan zaman? Saudara Abraham dan Sarah itu meninggalkan negerinya loh, meninggalkan kenyamanannya loh. Saudara iman itu rela kehilangan kenyamanan. Iman itu rela kehilangan apa yang kelihatan demi menerima apa yang tidak terlihat. Bayangkan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, kota, penduduk untuk tempat yang belum dilihat sama sekali. Itu iman.
Apakah kita berani? Apakah ada yang dapat disaksikan oleh anak-anak kita tentang hidup kita sehingga kita dikatakan sebagai saksi iman? Apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita wariskan Bapak Ibu? Musa itu menolak kemegahan Mesir, kedudukannya sebagai putra mahkota, memilih menderita demi Kristus, demi umat Israel. Ini iman saudara. Iman itu mengarahkan kita kepada tujuan yang sifatnya kekal, bukan kepada perkara-perkara duniawi. Seringkali kita membela yang duniawi, takut kehilangan yang duniawi. Tetapi Musa melepaskan jabatannya, kedudukannya sebagai putra mahkota. Melepaskannya demi bangsa Israel, melepaskannya karena dia ingin kekekalan. Amin. Ini iman. Apakah kita punya iman yang seperti itu dan apakah nanti kita akan disebut sebagai saksi-saksi iman? Saya berdoa Tuhan kalau boleh setelah saya mati, orang akan melihat saya sebagai saksi iman. Karena iman, orang bisa melihat perbuatan pelayanan saya. Orang boleh menikmati kasih saya. Karena iman, saya menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Kira-kira kita dicatat oleh Allah sebagai saksi iman? Enggak, nantinya. Jangan pandang enteng iman kita. Saudara, kehormatan kita di hadapan Allah. Allah mencatat saksi-saksi iman. Saya mau kita juga semua di sini. Mulai dari kita, jadilah saksi-saksi iman. Amin Bapak Ibu. Mari kita meninggalkan warisan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti dari hal-hal yang belum kita lihat dari Allah dan janji-janjinya. Dan iman itu terlihat dalam tindakan kita. Tindakan yang bisa dilihat oleh orang lain juga. Dan biarlah orang melihat kita menjadi saksi-saksi iman dan Tuhan juga menghargai kita, mencatat kita sebagai saksi-saksi iman. Sampai sekarang Pak Soditon itu diingat sebagai foundernya STA Jember, saudara. Dia membangun itu karena iman. Amin Bapak Ibu. Saya kalau melihat ceritanya Ibu Gembala itu, dia mulai dari tidak punya apa-apa. Dia berjalan saja dengan iman. Saya salah satu warisan iman dari almarhum. Saya muridnya. Apakah saya nanti juga akan dihargai sebagai saksi iman oleh Tuhan? Itu yang terutama. Kalau manusia tidak menghargai, gak apa-apa saudara. Tapi ojo omong gak dihargai, gak paten itu jelek saudara ya. Itu gak boleh seperti itu. Ya, ojo ngomong gitu. Maksudnya tidak apa-apa. Tapi yang penting Tuhan menghargai kita dengan perkataan sabaslah hei hambaku yang baik dan setia. Kita diingat sebagai saksi-saksi iman. Karena iman kita aktif, iman kita hidup, iman kita menuntun kepada ketaatan. Ada karya-karya iman yang kita tinggalkan sebagai kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.